Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Yankee Eko Tri Charlie India Foxtrot akan apa namanya membuat video tentang setup Power SDR dengan modul Bluepill STM32. Ya, ini penggantinya Arduino Nano yang ini yang kita pakai pada SDR yang lama. Karena banyak kekurangan ya, salah satunya adalah noise-nya tinggi. Jadi noise dari USB itu masuk ke receive ya. Jadi ada noise yang terus menerus dan itu mengatasinya agak sulit dan tidak bisa hilang, masih ada saja gitu ya, walaupun kecil, terutama di band tinggi, di band atas sorry ya, apalagi di 10 meter ya, terasa sekali. Makanya kita ganti dengan ini modul STM32 yang di dalam eksperimen saya koneksinya lebih stabil ya dibanding Nano. Kadang terputus, apalagi kalau komputernya nggak mumpuni ya, itu mudah sekali putus koneksinya. Nah, kalau pakai ini lebih stabil nih, STM32 ya. Oke, kita mulai. Nah, sebelum itu kita coba colok modulnya ke PC atau laptop. Nah ini seperti ini ya. Nah, ini koneksinya yang nggak bagus ini. Oke, coba kita buat pot yang lain. Oke, oke. Nah, ini terdeteksi di sini nih ya, USB input device. Karena kalau aku cabut itu cuman tinggal apa namanya, hilang ya. Oke, langsung menuju halaman download ya. Halaman download itu bisa dicek di sini, di apa namanya, di artikel saya yang ini. Silakan download. File yang dibutuhkan adalah SDR1 kusb.dll ya. Nah, ini di sini langsung bisa download, di sini diklik ya. Download cukup mudah karena saya pakai Google Drive. Tinggal download. Kalau sudah, nah nanti di copy di sini di C, kemudian program file, flag radio system power SDR 2.8.0. Nah, ini di sini tinggal diletakkan di sini, copy paste gitu aja. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil downloadannya yang sudah kita pindah di folder instalasi Power SDR 2.8. Nah, selanjutnya kita buka Power SDR-nya. Kita buka. Nah, ini klik ini. Oke. Tunggu sampai terbuka sempurna. Masuk ke setup. Nah, ini belum dicentang. Ini LPT address, pilih yang 378. USB-nya dicentang. Nah, ini dia. USB device not found, berarti belum terkoneksi nih USB saya ini. Ini coloknya agak error nih.
Jadi kalau seperti ini koneksinya belum ya, belum terkoneksi. Ya oke, coba lagi. Kok belum ya ini ya, kenapa nih? Oke, belum juga, belum juga. Oh ini, nah udah ya. Nah ini kalau sudah terkoneksi, di klik ini dia nggak ada pesan error di situ. Kemudian klik expert, expert yes. Nah ini dia settingannya. Settingan clock offset ini menyesuaikan daripada hardware yang ada ya. Karena tiap hardware berbeda-beda. Tapi ya di kisaran ini aja, 1000 di minus 15.000 atau yang lainnya ya. Jadi tiap hardware beda. Jadi settingannya juga beda. Nanti bisa dikalibrasi dengan alat ukur atau langsung di frekuensi 10 MHz ya. PLL multiplayer ini wajib diisi 4. Terus ini bisa terserah mau diisi berapa ya. Tapi standar 9.000. 9.000. 4 ini maksudnya nanti outputnya 4 kalinya daripada frekuensi kerjanya. Ya, sampai di sini sudah selesai ya. Kalau kita mau apa namanya, kalibrasi, tinggal dirubah clock offset, tinggal apply gitu aja, langsung tersimpan. Tidak perlu di restart untuk STM32 nya, jadi cukup apply gitu aja sudah tersimpan. Dan itu saya kira cukup mudah ya. Nah, dari penggunaan STM32 ini bisa didapat keuntungan. Salah satunya cat controlnya jadi nganggur ya, jadi ini bisa kita fungsikan untuk koneksi, katakanlah untuk cat control ini untuk N1mm kalau kita senang kontes, atau software GTDX atau WSGTX untuk mode digital. Untuk mode digital tinggal koneksi aja, menyesuaikan COM-nya berapa, baud rate-nya berapa, dan lain-lain. Terus kemudian ada tambahan lagi CAT plus. CAT plus ini ya sama untuk koneksi CAT. Dan ini malah ada tambahan 3 lagi nih, 1 2 3. Jadi kita bisa connect software 4 software, bahkan 4 software ya. Katakanlah kalau saya biasanya itu ini untuk koneksi kalau waktu apa namanya, kontes CW ya, katakanlah itu. Ini untuk N1mm. Kemudian yang kedua ini untuk CW skimmer ya. Itu bisa. Jadi ada 2 ya. Ada 2 yang terkoneksi. Mau ditambahin lagi misalkan untuk aplikasi power meter, bisa itu. Power meter yang menggunakan CAT itu. Biar lebih cantik lagi tampilannya tentunya. Atau yang lainnya ya, cukup melimpah ya fiturnya. Dibanding dengan Arduino Nano dulu, ini kalau kita connect pakai CAT itu sering disconnect kalau komputernya lemot ya. Oke, saya kira cukup itu ya, settingannya nggak sulit, mudah-mudahan membantu ya. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tulis komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.